Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait syarat penting P3 potensi lulus ASN P3K Guru tahun 2023. Apakah P3 langsung perankingan nilai teman-teman ya? Apakah P3 auto ASN atau tidak? Jadi ada beberapa syarat penting ya agar nantinya pelamar prioritas 3 berpotensi lulus ASN P3K Guru 2023. Tapi di sini admin menggarisbawahi bahwa meskipun misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan syarat penting yang admin katakan, bukan berarti teman-teman tidak berpeluang lulus. Cuman ketika misalkan teman-teman masuk dalam syarat penting yang admin bahas itu berpotensi ya, itu jadi ini masih dalam kata potensi ya, yang harus kalian pahami, berpotensi untuk bisa membuka peluang lah teman-teman ya, lebih besar menjadi ASN P3K Guru 2023. Oke ya, intinya di sini untuk P3 wajib fokus ya teman-teman di tes CAT BKN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik, syarat penting P3 potensi lulus ASN P3K Guru 2023, langsung saja Bapak Ibu. Oke, langsung saja di sini kita kaitkan dengan salah satu pertanyaan dari subscriber ya, yang mempertanyakan bagaimana dengan saya Kak ya, saya P3 di sekolah induk membutuhkan 2 orang guru sedangkan hanya saya saja dari guru induk. Apakah nanti saya langsung diangkat? Istilahnya tidak langsung diangkat teman-teman ya. Ada beberapa mekanisme yang Bapak Ibu harus ketahui agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Apalagi Bapak Ibu ini adalah P3. Yang langsung diangkat itu adalah P1 ya, karena tanpa tes, itu pun masih menyesuaikan dengan apa namanya teman-teman ya, kebutuhan formasi ya, jumlah formasi untuk P1. Jadi tidak ada pengangkatan langsung ya untuk P3 teman-teman, harus melalui tes CAT BKN ya, seperti itu kira-kira ya. Tapi kalau misalkan setelah penempatan P1 kemudian kondisi P3 seperti yang seperti ini, maka P3 ini berpotensi lulus teman-teman, apalagi dia ini memiliki kebutuhan di sekolah induknya bahkan 2 orang sedangkan dia satu-satunya guru P3 yang ada di sekolah induk. Tapi ingat ya, dengan catatan P1 sudah penempatan baru masuk kondisi ini membuka persentase besar untuk lulus menjadi ASN P3K Guru teman-teman ya, apalagi guru honorer ini ada kebutuhan di sekolah induk setelah penempatan P1 seperti itu. Oke, kita pertajam lagi di sini teman-teman ya, kita pertajam lagi di sini. Ini dia teman-teman ya, P3 auto ASN kira-kira atau tidak. Jadi tidak ada auto ASN untuk P3, harus melalui tes dulu teman-teman ya, tes CAT BKN, dan akan terjadi perankingan nilai. Nah, inilah syarat penting P3 potensi lulus ASN P3K Guru 2023. Tapi segaris bawahi, sekalipun teman-teman tidak ada dalam syarat penting ini, tetap teman-teman punya peluang menjadi ASN, karena apa yang kami bahas ini berdasarkan analisis pribadi kami, jadi bisa saja meleset teman-teman ya. Yang pertama, syarat penting yang membuka potensi kelulusan bagi P3, yang pertama itu adalah ini teman-teman ya, ikut tes CAT BKN dan mendapat nilai bagus atau bahkan nilai tertinggi. Nah, intinya untuk bisa lulus P3 itu harus melalui rintangan berikutnya, yaitu wajib ikut tes CAT BKN. Tapi bukan asal tes CAT BKN. Di sini P3 itu harus mengupayakan bagaimana caranya mendapatkan nilai bagus teman-teman, atau kalau bisa nilai tertinggi, karena nantinya itu bakalan terjadi perankingan ya. Jadi nanti akan ada perankingan nilai. Dan kabar baiknya di sini
Bapak Ibu P3 itu tidak usah memikirkan PG ya atau passing grade, karena tidak ada passing grade teman-teman. Nantinya setelah Bapak Ibu ujian tes CAT BKN untuk P3 itu langsung terjadi peringkingan nilai tanpa adanya beban passing grade. Sehingga saya sarankan agar teman-teman P3 ini betul-betul belajar, memaksimalkan sisa waktu yang ada teman-teman ya, agar nantinya teman-teman bisa siap untuk bersaing dan mendapatkan nilai bagus atau bahkan nilai tertinggi teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu syarat penting yang pertama. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian yang kedua seperti ini teman-teman ya. Yang kedua itu adalah formasi jabatan P3 kebutuhannya banyak teman-teman ya setelah penempatan P1 seperti itu ya. Jadi logikanya ketika misalkan setelah penempatan P1 kemudian formasi jabatan P3 kebutuhannya banyak. Nah, jadi setelah penempatan P1 artinya apa teman-teman ya? Setelah penempatan P1 tersisa banyak formasi yang bisa dilamar oleh pelamar prioritas 3 ya. Intinya ya, misalkan setelah penempatan P1 itu tersisa anggaplah 40 formasi ya untuk P3, sedangkan jumlah P3 itu anggaplah 40 juga atau 50 misalkan atau bahkan 30. Ini sudah cukup berimbang sih menurut admin pribadi teman-teman ya untuk membuka peluang lulus. Oke. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia teman-teman ya yang kami bilang jumlah pelamar P3 itu berimbang ya dengan jumlah formasi linier yang tersisa setelah penempatan P1. Yang maksudnya berimbang di sini, setelah penempatan P1 itu ternyata masih banyak formasi yang bisa dilamar oleh pelamar prioritas 3. Jadi semakin banyak sisa formasi linier setelah penempatan P1 untuk P3, maka persentase kelulusan itu berpotensi semakin meningkat. Tapi semakin sedikit sisa formasi linier yang disisakan oleh P1 setelah penempatan untuk P3 maksudnya, maka semakin kecil juga persentase kelulusan, karena kelulusan pelamar P2 dan P3 bahkan P4 juga itu sangat dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan formasi jabatan sesuai dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, berikutnya lagi ya di sini teman-teman perhatikan setelah penempatan P1 ya. Oke, setelah penempatan P1 ada kebutuhan sekolah induk P3 jauh lebih bagus ya. Artinya apa? Misalkan P1 ini kan sudah ditempatkan. Ternyata setelah P1 ini sudah ditempatkan, ada pelamar P3 yang tersedia kebutuhan di sekolah induknya. Nah, jadi kalau misalkan P3 ada ketersediaan kebutuhan sekolah induk, maka itu posisinya jauh lebih besar teman-teman untuk bisa lulus menjadi ASN P3K ya. Kenapa? Karena tentunya pemerintah akan memfokuskan ya untuk penempatan guru honorer yang pertama kali itu adalah yang ada formasi di sekolah induknya, ada kebutuhan di sekolah induknya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Nah, seperti ini kalau kita lihat ilustrasinya di sini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada pelamar honorer negeri ya, anggaplah ini adalah P3, dia hanya peringkat kedua, peringkat pertama THK 2. Di sini honorer negeri ini meskipun peringkat 2 itu langsung menjadi pemenang pertama. Padahal dia peringkat kedua tetapi dia menjadi pemenang pertama, langsung mengisi kebutuhan formasi yang ada di sekolahnya. Berarti di sini dia posisinya lulus ASN. Kenapa bisa lulus ASN? Karena ditempatkan di sekolah induk. Karena guru honorer ini di sekolah induknya itu masih terdapat kebutuhan yang linear dengan formasi jabatan dilamar, sehingga otomatis guru honorer negeri langsung ditempatkan di sekolah induknya teman-teman. Ini tidak bisa digeser oleh THK 2 sekalipun. Ya, seperti itu kira-kira ya. Peran sekolah induk itu setelah penempatan P1 itu sangat penting sih teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.